Permainan sepak bola berkembang di Indonesia pada tahun 1914 ketika berada di bawah kekuasaan kolonial pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya, sepak bola dimainkan oleh komunitas Belanda di kota-kota besar seperti Batavia, sekarang Jakarta, dan Surabaya. Namun, lambat laun, olahraga ini mulai populer di kalangan penduduk pribumi. Organisasi sepak bola resmi yang pertama kali berdiri di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu Nederland-Indische Voetbalbond, NIVB. Sesuai dengan namanya, organisasi sepak bola ini didirikan oleh orang-orang Belanda. Kemudian pada tahun 1927, organisasi ini berganti nama menjadi Nederlands-Indische Voetbal-Unie, NIVO. Organisasi ini tentunya berdiri sebelum terbentuknya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, muncul klub-klub sepak bola yang didirikan oleh orang Indonesia. Klub-klub ini masih menggunakan nama dalam bahasa Belanda, seperti Persis Solo yang awalnya bernama Voortendlandsche Voetbalbond, VVB, dan Persib Bandung dengan nama Bandungsche Indonesische Voetbalbond, BIVB. Keberadaan klub-klub ini menandakan bahwa sepak bola mulai diterima dan dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Pembentukan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang disingkat PSSI menjadi awal sejarah sepak bola Indonesia. PSSI dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Pendiri sepak bola Indonesia merupakan seorang insinyur berlatar belakang pendidikan teknik. Bernama Insinyur Suratin Sosrosoegondo yang mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pendiri sepak bola Indonesia. Terdapat 7 klub yang terlibat dalam pendirian PSSI, yaitu adalah Voetbalbond Indonesische Jacatra, VIJ, Bandungsche Indonesische Voetbalbond, BIVB, Perserikatan Sepak Raga Mataram, PSM, Voortendlandsche Voetbalbond, VVB, Madioensche Voetbalbond, MVB, Indonesische Voetbalbond Magelang, IVBM, dan Soerabajache Indonesische Voetbalbond, SIVB. Jika dalam bahasa Indonesia bernama Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persebaya Surabaya. Suratin Sosrosoegondo terpilih sebagai ketua PSSI pertama. Suratin Sosrosoegondo dalam bukunya yang berjudul Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan menyebutkan bahwa tujuan pembentukan PSSI adalah untuk melawan diskriminasi yang dilakukan NIVB. Selanjutnya, kompetisi pertama diselenggarakan di alun-alun Keraton Solo. Sukses dengan penyelenggaraan kompetisi pertamanya, PSSI kemudian membuat kompetisi rutin setiap tahun di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, proses penyelenggaraan kompetisi seringkali terhalang karena beberapa aktivitas militer, seperti pembatasan wilayah dari Jepang hingga agresi militer Belanda pasca kemerdekaan. Selama Suratin menjabat menjadi ketua PSSI, tim nasional Indonesia mampu berlaga di pentas Piala Dunia 1938. Namun sangat disayangkan karena saat itu FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia hanya mengakui NIVO sebagai pengurus sepak bola Indonesia sehingga atas nama Hindia Belanda. Meski demikian, Timnas Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Setelah kemerdekaan Indonesia, PSSI secara resmi mengadakan kompetisi yang diberi nama Kejuaraan Nasional, Kejurnas, PSSI pada tahun 1951. Kompetisi tertua di Indonesia ini telah mengalami banyak pergantian nama, mulai dari Divisi Utama Perserikatan, Galatama, Liga Indonesia, hingga kompetisi yang kita kenal sekarang ini, yaitu Liga 1. Pada tahun 1952, PSSI bergabung dengan FIFA, membuka jalan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Pada tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, yang menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sepak bola adalah permainan yang sangat digemari di tanah air. Dengan antusiasme penontonnya, sepak bola Indonesia tidak hanya sekadar olahraga atau permainan, sepak bola menjadi identitas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Semoga di masa mendatang tim nasional Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia.